Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 29 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita merayakan hari raya dua Rasul Agung, yakni Santo Petrus dan Paulus. Santo Petrus dan Paulus semasa hidupnya telah menyuburkan gereja dengan darah mereka. Dari piala Tuhan, mereka telah minum dan menjadi sahabat-sahabat Allah. Keduanya memiliki masa lalu yang penuh dengan kerapuhan dan kelemahan manusia. Petrus pernah dibentak Yesus karena ia berpikir bahwa Mesias haruslah mulia, bukannya menderita. Yesus berkata, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus juga pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Setelah bangkit, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah ia mengasihinya sebanyak 3 kali juga. Petrus mengakui dengan totalitas hidupnya bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Ia mengikuti Yesus sampai tuntas dengan memelihara imannya. Dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini, Yesus secara pribadi juga bersabda kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Panggilan dan perutusan Santo Petrus memang penuh perjuangan, tetapi hanya karena rahmat dan pertolongan Tuhan, Petrus tetap berdiri kokoh dalam imannya. Petrus tetap memelihara imannya akan Yesus.
Bahkan dikisahkan waktu terjadi pembantaian kepada para pengikut Kristus oleh Kekaisaran Nero tahun 64 Masehi, Petrus berada di kota Roma dan ia secara pribadi melihat dan menyaksikan bagaimana para pengikut Kristus ditangkap, dibantai, dan dibunuh. Petrus kemudian menjadi sangat takut dan ia memutuskan untuk meninggalkan kota Roma secara diam-diam. Namun dalam perjalanan keluar dari kota Roma, Santo Petrus berjumpa dengan Yesus yang sedang dalam perjalanan masuk ke kota Roma. Petrus lantas bertanya kepada Yesus, "Quo vadis, Domine? Mau kemanakah engkau, Tuhan?" Yesus menjawab, "Saya akan kembali ke kota Roma untuk disalibkan lagi kedua kalinya, karena engkau takut mati untuk saya." Perjumpaan ini akhirnya menguatkan kembali Petrus untuk kembali ke kota Roma. Ia kemudian ditangkap dan akhirnya disalibkan di Bukit Vatikan dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. Karena baginya, ia tidak layak untuk mati seperti Yesus, Tuhan dan Gurunya. Sebuah kesaksian iman yang luar biasa dalam ketakutan, dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi Petrus, dan bagaimana Allah sungguh berkarya dalam diri Petrus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Paulus sebelumnya dikenal dengan Saulus yang kejam dan hendak membasmi semua pengikut Kristus. Ia kemudian bertobat dan dipanggil Tuhan untuk melayaninya dalam perjalanannya ke Damsyik. Segera setelah mengalami cahaya Kristus, Paulus melakukan perjalanan misioner sebanyak 3 kali untuk mewartakan Injil. Prinsip Paulus adalah, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Santo Paulus kemudian dibunuh dengan pedang di Roma sebagai martir. Makamnya terdapat di dalam Basilika San Paolo fuori della Mura. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Rasul Santo Petrus dan Santo Paulus memiliki masa lalu yang kelam, tetapi karena mereka selalu terbuka kepada kehendak Tuhan, sehingga mereka menjadi rasul agung di dalam gereja. Keterbukaan itu disertai dengan pertobatan yang radikal. Buah pertobatan adalah menjadi sahabat-sahabat Allah. Dari Rasul Petrus dan Paulus, kita sekalian diajak untuk dengan rendah hati membuka diri kepada Allah, terus membaharui hidup kita dengan pertobatan, dan terus memelihara iman kita, setia dalam iman kita akan Yesus, dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena melalui para rasul, Tuhan mendirikan gerejanya dan tetap kokoh hingga saat ini. Tugas kita sebagai gereja adalah memelihara iman yang diwariskan secara turun-temurun. Kita selalu mendoakan doa aku percaya, yang tidak lain adalah pengakuan iman para rasul. Mari kita memeliharanya sebagai warisan indah dan berharga di dalam hidup kita,
di dalam kehidupan gereja. Peliharalah imanmu. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.